Mungkin ada baiknya di kesempatan yang pertama di tahun yang baru kami ucapkan selamat tahun baru 2005 bagi kita semua. Dan jemaat boleh saling menyapa setelah pelayanan kecil. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam ibadah yang pertama Christian Bernardo di tahun 2020 tahun yang baru. Kita akan masuk dalam ibadah sebelumnya tidak kesempatan jadi datang mencari Allah bisa dalam keheningan hanya kita dan Dia, mengosongkan segala pikiran-pikiran tinggal dalam persiapan untuk beribadah kepada-Nya. Saat itu selesai, jemaat marilah kita berdiri. Secara bertanggapan kita akan mengucapkan Mazmur 106 ayatnya yang pertama dan ayat kedua sebagai panggilan pada kita untuk beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Jemaat mari menyatakan syukur dan pengagungan kita kepada Allah yang kasih setianya melimpah, kekal dan tidak berkesudahan. Nyatakan besar setiamu. Yang melimpah, Dia
sungguh alasan kita untuk menaikkan syukur kita semata-mata hanya karena Allah sendiri yang telah menginisiasi, menyiapkan, mengerjakan dan memelihara karya tangannya. Untuk itu, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, kepada Dia yang menjadikan kita benar-benar bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, kepada Dia yang telah mengerjakan karya yang mulia. Mari kita serukan namanya, bernyanyilah dan bermasmurlah bagi Tuhan. Kami menaikkan syukur kami menaikkan pujian kami kepada Allah kami yang besar, kepada Allah kami yang mulia, yang kudus, yang memegang perjalanan sejarah dari dahulu hingga sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami menaikkan penghormatan kami memberikan penyembahan kami kepadamu, Allah kami yang terus memelihara dan menopang dunia ciptaan-Mu, termasuk kami manusia ciptaan-Mu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, bersama-sama kami boleh berkumpul untuk berdiri di hadapan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami, menaikkan seru doa kami. Bahkan kami bersama-sama boleh memiliki satu kesadaran bahwa kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami datang ya Tuhan dalam ibadah ini, menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami, segala pengharapan kami dari saat ini sampai selamanya, bahkan sepanjang tahun ini. Biarlah Engkau yang memimpin dan menolong kami ya Tuhan. Perdengarkanlah firman-Mu kepada kami dan pimpinlah kami, setiap kami yang boleh berdiri, yang beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu rangkaian ibadah kami, bahkan seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Umat yang diberkati Tuhan, Bapak-bapak dirumahkan anak-anak. Di dalam Mazmur 126 ayatnya yang 10 hingga 22, Mazmur umat yang dan memperkatakan kisah bangsa Israel yang telah mengalami keberkahan dan keselamatan dari Allah, mulai dari pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir hingga memasuki tanah perjanjian. Sesungguhnya kita pun yang hari ini adalah umat perjanjian Allah, dalam dan melalui Yesus Kristus, juga memiliki kisah kita masing-masing secara pribadi di dalam dan bersama dengan Allah. Kisah kita adalah bagian kecil dari kisahnya Allah. Untuk itu, seperti pemazmur yang memperkatakan karya Allah, saya mengajak kita secara berpasangan dengan satu orang di samping kiri, samping kanan, dan masing-masing kita saling membagikan satu kisah pendek tentang penyataan Allah di tahun yang lewat, tahun 2020. Mari setiap kita memiliki satu menit untuk boleh saling sharing, berbagi kisah dengan seseorang yang ada di samping. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, kiranya apa yang boleh kita bagikan dan sharing dengan sama jemaat samping kita, itu boleh bermanfaat dan akan menguatkan kita untuk menjalani tahun yang baru, tahun 2020. Mari kita simak satu pernyataan kisah dan kasih Allah yang dialami oleh dua keluarga di
tengah-tengah. Kami keluarga bersyukur boleh sedikit kesempatan buat kita untuk menceritakan kisah kasih Tuhan kepada keluarga kami. Saya mau bersaksi, saya mau menceritakan tentang betapa rasa syukur kami untuk penyertaan Tuhan. Yesus yang memimpin dan menolong sehingga boleh Tuhan izinkan kami bergabung dengan gereja Baca Manado. Itu dimulai sejak Natal tahun 2003 dan kami melanjutkan pertemuan kami dengan gereja ini terus hingga full setahun di tahun 2024 kemarin. Nah, puji Tuhan kami juga bersyukur dengan bersama keluarga untuk kesempatan mengenal berrelasi dengan jemaat maupun para pelayan ataupun elder gereja serta komunitas untuk penghuni dalam iman baik melalui ibadah setiap minggu maupun perkumpulan fellowship setelah ibadah dan juga kami bergabung juga dalam sebuah wadah prayer meeting yang sedianya diadakan setiap hari Selasa. Dan situ kami melihat kami mengalami pertumbuhan iman, pengenalan Tuhan lewat eksposisi firman Tuhan yang kami dibawa untuk bertumbuh. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, poin selanjutnya saya ingin bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan berbagi mengenal Tuhan dan kisah kasih-Nya bersama gereja ini, kami keluarga, di mana iman itu tidak hanya sekedar kami mendengarkan firman Tuhan saja, tapi perlu namanya mendisiplinkan diri dalam setiap kali ibadah gereja. Kami anak-anak setiap kali pulang ke rumah pada jam 7 malam kami selalu berkumpul menyempatkan waktu untuk kembali mengevaluasi atau kembali yang kami dapatkan pada minggu pagi. Jadi tujuan kami adalah jangan supaya firman Tuhan yang kami dengar hanya lewat begitu saja. Jadi kiranya firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam keluarga kami dan boleh artinya seperti tanaman dia berbunga, berdaun dan berbuah, dan tidak hanya berbuah biasa ya, berbuah lebat. Itu yang kami rindukan dalam keluarga kami. Dan puji Tuhan, di gereja ini juga kami belajar bagaimana berrelasi dengan jemaat, memulai ibadah setiap setelah saat teduh kami diajak oleh liturgis untuk bersalaman, menyapa. Yang sebelumnya memang kita tidak menemukan itu, dan kami merasakan bagaimana gereja ini menuntun kami untuk tidak hanya berrelasi, tapi merasakan kekeluargaan gereja ini, gitu. Dan beberapa kisah singkat yang kami keluarga alami, yang mungkin akan disampaikan oleh istri. Namun dari kesimpulan kisah itu, saya boleh menyimpulkan bahwa pergumulan kesehatan yang boleh kami, saya dan istri alami itu memimpin kami dan menopang kami untuk senantiasa setia dengan Tuhan dan dalam pekerjaan. Terima kasih. Sedikit kisah Bapak Ibu kalau boleh berbagi begitu ya,
sejak tahun 2017 suami itu divonis pneumonia begitu, jadi ada radang paru-paru. Kemudian di 2019 juga ada pembengkakan di jantungnya, jadi ada jantung koroner juga yang sewaktu-waktu kata dokter bisa terjadi gitu ya. Dan sejak 2019 konsumsi obat hingga 2022 akhir itu orang Manado bilang angsal gitu kan, karena memang dari stroke. Dan jadi mungkin memang cukup perlu dibantu ketika membacakan sesuatu dan lain sebagainya. Sebenarnya caranya kalau Bapak Ibu lihat itu sudah pertolongan Tuhan luar biasa di dalam keluarga kami. Dan sejak akhir 2022 malam tahun baru memasuki 2023 itu kami ada di rumah sakit Prof. Kando Malalayang untuk dia menjalani terapi hemodialisis atau cuci darah yang sampai saat ini terus dikerjakan setiap hari Senin dan Kamis begitu ya. Jadi sebenarnya yang paling ingin kami saksikan adalah perjalanan dari Tomohon ke Manado setiap hari pulang pergi, tiap Senin Kamis, sekarang ditambah hari Minggu begitu. Tetapi lebih dari perjalanan yang kami tempuh, yang kami pelajari adalah bagaimana melihat kesetiaan Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan keluarga besar kami begitu. Dan kalau Bapak Ibu lihat, mungkin kami tidak punya tema khusus begitu ya, dia pakai kotak-kotak, saya pakai bunga-bunga, anak-anak pakai polos. Nah kadang-kadang mungkin masa musim hidup kita seperti itu. Ada kalanya kita bersyukur, bersuka cita, senang begitu ya. Ada kalanya mungkin kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, atau mungkin hari-hari kita merasa biasa saja begitu. Tetapi ingatlah bahwa kalau Tuhan boleh tuntun dan tolong kami, pertolongan Tuhan juga sama untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Dan memasuki tahun yang baru, mungkin ada begitu banyak perasaan begitu ya, rasa takut, cemas, khawatir. Dan kami pun juga ini memasuki tahun ketiga di mana suami harus bolak-balik Tomohon Manado untuk terapi dialisis. Tetapi yang kami mau saksikan adalah kalau Tuhan sudah tuntun dan tolong sejauh ini, Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap setia dan Tuhan akan terus tolong kita. Maka tetap setia karena Tuhan kita tidak pernah berhenti untuk setia. Dan ingatlah ketika kita menemukan musim, mungkin kita mendapati diri kita gagal untuk setia. Tetapi ingat bahwa setiap kegagalan di dalam hidup kita tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Kiranya ini boleh menjadi kesaksian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami sekeluarga. Saya bernama Bram, istri bernama Melda dan juga Bevan, anak kami. Di tahun 2024, masing-masing dari kita memiliki pergumulan, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kami sebagai pribadi maupun keluarga menutup tahun 2024 dengan puji Tuhan karena Tuhan tetap setia. Sebagai keluarga muda yang tinggal di perantauan dan aktif bekerja, kami juga bekerja, kami juga mengalami berbagai pergumulan yang Allah izinkan. Di awal masa kehadiran Bevan dalam kandungan, ibu saya atau saya panggil mama adalah salah satu sosok yang berbahagia dan bersyukur mendengar kabar itu. Dan sosok itu juga kami harapkan dapat menolong kami ketika Bevan nanti lahir. Namun di usia kandungan 8 bulan, Allah memanggil ibu saya untuk pulang ke hadiratnya. Kemudian Allah mengizinkan masa itu terjadi dan ia terus menunjukkan kasih setianya kepada kami sekeluarga. Ya, Bapak Ibu, karena yang kami harapkan hadir tidak bisa hadir. Lanjutin, Pak. Jadi sedih. Kemudian di awal 2024 itu Allah mengizinkan kami untuk bergumul mencari pengasuh atau perawat bagi Bevan ketika kami berdua bekerja. Awalnya perawat Bevan itu tetangga kami, tetangga di kompleks. Kemudian
pada awal 2024 beliau lulus P3K, kemudian kami mengalami masa kesulitan mencari perawat untuk bayi yang kira-kira baru berumur 7 bulan saat itu. Sambil berdoa, berusaha, kami bertanya ke beberapa teman, bahkan memantau juga grup Facebook tentang info-info perawat begitu, dan akhirnya Allah mengizinkan kami mendapat seorang pengasuh melalui info dari seorang teman kerja yang juga sedang mencari perawat bagi anaknya. Kami cuma bisa mengatakan puji Tuhan saat itu. Terus kemudian usia dari perawat Bevan yang baru ini sudah tidak muda, sudah oma-oma katakanlah. Dan di saat yang sama Bevan mulai belajar duduk, belajar makan, sering merangkak, mulai aktif begitu. Oleh karena itu kami mencoba menghubungi, mencari perawat, menghubungi keluarga, dan saudara kami lebih tepatnya, dan puji Tuhannya Tuhan mengizinkan saudara kami ini untuk merasa terpanggil untuk datang merawat Bevan saat kami berdua bekerja. Kemudian pada tahun 2024 juga kami bersyukur diberikan berkat Roh Kudus dan kesempatan untuk menyelesaikan studi, khususnya saya. Puji Tuhan. Kemudian bersyukur juga kami dapat bertumbuh bersama dalam jemaat CCM melalui prayer meeting dan juga kelompok tumbuh bersama atau basic di Paniki 2. Terus kemudian basic ini juga sebagai pengingat akan spiritualitas kami, spiritualitas Kristen, dan juga sebagai penguat sosial kami sebagai keluarga muda dan juga tinggal di perantauan. Tuhan. Kemudian memasuki tahun baru 2025, pasti setiap kita akan menghadapi berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan. Tetapi berharap, berseru dan bersandar kepadanya, kepada Allah yang setia itu. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sekali lagi dengan sehati kita responi kisah penyertaan Allah dalam hidup kita dengan memuji namanya. Seumur hidup
secara pribadi kita jujur mengungkapkan pengakuan dosa kita kepada Allah. Bapa yang Maha Baik, inilah kami yang mengaku setiap dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah segala pelanggaran dan dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar ini. Janganlah kiranya membuang kami di hadapan-Mu, dan janganlah Engkau mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bapa, ingatlah kiranya rahmat dan kasih setiamu yang besar itu. Tuntunlah dan ajarlah kami untuk dapat berjalan dalam kebenaran-Mu. Sebab sesungguhnya Kaulah Allah yang telah menyelamatkan kami. Ini doa pengakuan kami. Kasihanilah dan ampunilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan sebagai jaminan atas pengampunan dosa. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jemaat kita berdiri. Umat yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, apakah pengakuan iman? Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, dan kepada Yesus Kristus, yang Bapa, yang Tuhan dan Roh Kudus, baik dari anak-anak, yang bebas secara doa minta Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 136 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah Dia yang ingat kita dalam kerendahan kita, yang membebaskan kita daripada lawan kita dan memberikan roti kepada segala makhluk. Dengan menyadari kan siapa Dia, mari kita mohonkan syafaat kita kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Ada pokok-pokok doa yang sudah ditayangkan di layar juga. Mari teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendoakannya, dan saya akan menutup dalam doa syafaat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Di tahun yang baru, tahun 2025 ini, begitu banyak ungkapan syukur, pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Kesaksian, cerita bagaimana Tuhan telah menuntun sepanjang perjalanan kehidupan kami, dan kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Tuhan, dalam ibadah ini kami mau juga mendoakan, mengingat untuk rekan-rekan saudara-saudara kami Tuhan di beberapa tempat tertentu yang dalam masa-masa bagi sebagian orang bersuka cita, tetapi mereka dalam pergumulan Tuhan, khususnya untuk kondisi negara-negara di Ukraina, di Gaza, di Suriah, di Sudan, di Kongo, di Yaman, juga tempat-tempat lain Tuhan yang saat ini mengalami konflik. Bahkan juga mungkin ada beberapa tempat di Indonesia Tuhan yang saat ini situasinya tidak kondusif, yang belum mungkin terekspos, atau tempat-tempat lain. Tuhan Yesus, kami berdoa, biar kiranya Engkau menolong, Engkau hadir Tuhan, ketika juga peristiwa-peristiwa ini terjadi. Kerinduan kami, boleh ada perdamaian, boleh ada ketentraman. Setiap pihak yang bertikai Tuhan, tolong Engkau mau melembutkan hati mereka, mau memberikan kemurahan hati bagi mereka untuk boleh mendapatkan solusi perdamaian. Kerinduan kami Tuhan, agar setiap pihak-pihak yang berkonflik Tuhan, mereka boleh juga menemukan jalan keluar untuk mencegah atau memperpanjang peperangan. Tetapi Tuhan, ketika Engkau mengizinkan juga peristiwa ini terjadi, biar kiranya Engkau mau menguatkan setiap mereka yang juga terdampak akibat konflik ini. Ada yang kehilangan harta benda, bahkan kehilangan anggota keluarga, bahkan kesulitan-kesulitan pergumulan lain Tuhan akibat dampak ini. Kiranya Engkau mau hadir menolong Tuhan. Di situasi-situasi yang sulit ini, kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang mengalaminya. Biar kiranya iman mereka tidak goyah, boleh terus menjadi kesaksian walaupun tidak mudah Tuhan. Tapi lewat peristiwa ini mereka juga boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, bagi mereka terus memegang iman mereka kepada-Mu Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian bagi anak-anak Tuhan yang punya kewenangan kebijakan Tuhan, boleh mengupayakan resolusi perdamaian. Engkau menolong Tuhan setiap orang-orang yang Tuhan taruhkan dalam pemerintahan, dalam organisasi yang punya keterkaitan, punya wewenang Tuhan untuk mengusahakan perdamaian. Tuhan kiranya menolong. Kami berdoa Tuhan untuk kesulitan-kesulitan juga yang terjadi, kelaparan, kekeringan, khususnya di Timur Tengah, di Afrika bagian utara. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong. Kerinduan kami boleh ada solusi, mereka boleh mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Kesulitan mendapatkan air bersih, kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, yang memadai, Tuhan kiranya Engkau menolong, memberikan mereka solusi dalam masa-masa ini. Kami berdoa setiap pihak, pemerintah, lembaga, NGO yang juga mengupayakan, Engkau menolong Tuhan, agar setiap upaya yang dilakukan untuk meringankan beban mereka, untuk supaya saudara-saudara kami ini mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Kiranya Tuhan menolong kebijakan juga pemerintah agar boleh dicarikan solusi untuk semakin memperhatikan mereka Tuhan, mengatasi setiap kesulitan yang mereka alami. Tolong Tuhan sadarkan pihak-pihak tertentu yang mungkin mau mencari keuntungan dari setiap situasi yang sulit ini.
agar kiranya Tuhan juga menolong mereka, menyadarkan mereka. Bapa di sorga, dalam setiap kesulitan yang terjadi, mungkin juga kami bertanya kenapa ini terjadi. Tapi Tuhan tolong, biar kiranya kami boleh menemukan jawaban di dalam Engkau. Dan mungkin ada di antara kami juga yang terbeban untuk membantu dalam bentuk apapun. Orang-orang di sekitar kami juga mungkin yang mengalami kesulitan, kiranya Tuhan yang menolong. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk pimpinan Tuhan bagi GBRI secara umum di sepanjang tahun-tahun yang boleh kami lewati. Kami bersyukur untuk setiap Christ Chapel yang boleh Tuhan pimpin dalam pelayanan, dalam tanggung jawab, dalam panggilan Tuhan untuk memberitakan Engkau Tuhan, memberitakan kabar baik. Dimanapun kami bersyukur untuk Christ Chapel di Karawaci, Christ Chapel di Kupang, untuk di Sentul, untuk di Palembang, juga untuk Christ Chapel di Manado. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan terus memimpin pelayanan kami. Ada rencana-rencana juga untuk membuka pelayanan di tempat-tempat yang baru. Tuhan, kami mendukung dalam doa, Engkau kiranya menolong. Bagi Christ Chapel Manado secara khusus Tuhan, Engkau memberkati di tahun 2025 ini. Setiap officer, PIC, pelayan, bahkan seluruh jemaat di tahun ini kiranya boleh terus bertumbuh. Engkau memberkati pelayanan kami, setiap tema-tema yang digumulkan Tuhan untuk disampaikan dalam setiap ibadah. Tuhan berkati. Mulai dari Pak Pendeta William, Tuhan Engkau menolong, memberi hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan. Bahkan kami semua Tuhan jemaat, biar kiranya kami boleh bertumbuh dalam doa, dalam mendengarkan firman Tuhan, bersekutu, tapi juga bertumbuh ketika kami memberi diri kami, mau memberi diri kami untuk melayani dalam setiap program, dalam setiap pelayanan di gereja ini, dengan bentuk apapun talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau kiranya menolong. Kami berdoa untuk kesehatan, kekuatan juga, jauhkan kami Tuhan kiranya dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kami kiranya mau melangkah Tuhan di tahun 2025 ini dalam iman kepadamu Tuhan, supaya setiap apapun yang kami hadapi, mungkin kesulitan, tantangan ke depan, kami tetap mempercayai Engkau dan terus mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari mempersiapkan persembahan kita, berilah yang terbaik tanpa paksaan, tapi dengan ungkapan syukur kepadanya. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Oh give thanks to the Father.
adalah bukti tanda ketaatan kami kepadamu. Ini adalah cara kami bersyukur atas pemeliharaan. Kami tidak pernah merasa lebih untuk memberikan persembahan, karena Engkaulah pemilik segalanya. Engkau maha kaya Tuhan. Biar Engkau menilik masing-masing kami, masing-masing hati kami ketika kami memberikan persembahan. Kiranya apa yang telah terkumpul ini boleh dipergunakan untuk semua program-program pelayanan di Christ Chapel Manado. Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan dulu. Sebelum kita menerima pelayanan firman Tuhan, marilah masing-masing kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini. Masing-masing kita persiapkan mata kita, telinga kita dibukakan oleh Tuhan, bahkan lebih daripada itu, hati kita buka mata Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara juga adik-adik sekalian. Selamat tahun baru untuk kita semua. Aduh, kayaknya kurang semangat, kurang tidur ya. Selamat tahun baru. Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik, di dalam dunia pembuatan kebijakan itu biasanya ada 3 jenis penglihatan atau sight yang diterapkan. Itu yang pertama itu hindsight. Nah, itu melihat ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah terjadi. Lalu ada insight, menarik pelajaran untuk diaplikasikan buat hari ini. Terus ada foresight, itu memandang jauh ke depan untuk mengantisipasi apa yang akan datang. Nah, saudara, biasa yang sering orang lakukan di masa-masa tahun baru itu ya refleksi, itu ya hindsight, melihat apa yang telah dijalani dan dilakukan, dan kemudian membuat resolusi. Apa yang akan dilakukan atau dikerjakan di tahun yang baru. Nah, yang lain lagi itu sangat fokus ke foresight yang sangat ekstrim dan bahkan keliru. Misalnya ya, baca cari tahu lamaran soal tahun ular kayu gitu. Atau dari astrologi gitu ya, cari tahu buat Gemini, Cancer, Taurus dan segala jenisnya gimana ya tahun 2025 nanti. Nah, itu cari foresight yang ekstrim kalau saudara. Nah, saya pikir 3 penglihatan ini sebenarnya sangat relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, di dalam kehidupan profesional, pekerjaan, kehidupan gerejawi, kehidupan pribadi. Nah, contohnya saudari dalam kehidupan di dalam katakanlah kehidupan bernegara. Pemerintah yang membuat kebijakan tentu harus belajar dari masa lalu. Ya toh? Kemudian menilai kondisi saat ini dan mempersiapkan ini nanti dampaknya masa depan bagaimana.
Waktu mau terapin kenaikan pajak, perlu hindsight, insight, dan juga foresight. Betul ya Bapak Ibu ya? Waktu mau menegakkan hukum, ya perlu ketiganya juga. Dan sayangnya banyak yang gagal menerapkannya, akhirnya memberikan insight yang keliru. Perlu hati-hati insight macam apa yang diberikan bagi masyarakat atas apa yang terjadi. Misalnya saudara, kasus yang banyak disorot belakangan, koruptor dihukum ringan karena sopan, pembunuh melindas anak orang, tapi akhirnya dilepasin karena ada pejabat yang bisa kasih suap. Nah, insight yang didapat oleh masyarakat kebanyakan adalah ya sudah, mending jadi koruptor aja, ambil uang triliunan, dia di penjara 6 tahun, nanti ya saya bisa leha-leha, harta masih ada. Nah, jadi efek deterrence gitu dari hukum akhirnya nggak berjalan, lumpuh dan mandul. Jadi kalau memang nggak terapin 3 penglihatan itu, artinya ya bisa jadi penguasa itu memang buta atau sengaja membutakan diri. Dan dalam kasus seperti itu masyarakat dapat insight yang keliru, ya, bahwa hukum bisa dibeli, keadilan boleh dimanipulasi. Nah, hal ini menunjukkan kalau ketiga penglihatan ini harus diterapkan dengan dasar yang benar. 3 penglihatan ini perlu diterapkan dalam kehidupan profesional, eklesial, juga personal kita. Ya, di tempat kerja, di sekolah, di gereja, di mana saja, di dalam studi kita juga. Apa yang telah kita lalui dan lakukan yang di tahun sebelumnya yang baik, yang buruk? Apa yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan? Apa yang perlu ditinggalkan dan ditanggalkan? Nah, semua ini, pertanyaan-pertanyaan ini ketika kita mencoba-mencarinya itu hal yang baik ya untuk kita lakukan. Nah, di hari ini, di momen ibadah tahun baru, saya mau ajak kita untuk kembali melakukan itu semua, tapi dalam terang firman Allah, saudara. Karena untuk dapat sight, kita perlu light. Kita perlu cahaya, saudara, kalau bisa melihat. Butuh diterangi cahaya untuk dapat penglihatan. Jadi landasan kita waktu refleksi, ya dalam terang firman Tuhan. Bukan pemikiran atau pengalaman manusia. Dasar kita untuk foresight, antisipasi apa yang akan terjadi adalah firman Tuhan. Bukan segala jenis klinik gitu ya, lihat nasib bintang, baca aura, ya, melihat pergerakan bumi dan energi kosmik, enggak saudara. Tapi firman Tuhan yang menjadi landasan kita. Firman Tuhan yang saya mau ajak kita untuk baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 136. Mazmur pasal 136. Dan sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Allah untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami di tahun yang telah berlalu. Dan kami percaya Kau bukan hanya Allah masa lalu, tapi Engkau Allah yang terus sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan saat ini kami percaya firman-Mu meskipun telah Kau berikan ribuan tahun yang lampau, firman tertulis ini, tapi kami percaya firman yang sama terus berbicara bagi umat-Mu di hari ini. Kuat kuasa dari Roh Kudus. Kami berdoa, pikirannya ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, Engkau bekerja di dalam setiap kami, melalui setiap kami. Kami serahkan waktu untuk bacaan dan juga perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ketika kita membaca Mazmur 136 ini, saya ajak kita bacanya itu sambil beresponsoria. Ya, jadi saya akan bacakan part yang atasnya, Bapak Ibu gampang deh. Bapak Ibu bacakan bagian yang bawahnya, yang bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, atau sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Jadi saya akan bacakan part pertama, Bapak Ibu baca bagian keduanya. Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala ilah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air.
Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, dan yang membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua dan menyeberangkan Israel di tengah-tengahnya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, kepada Dia yang mengalahkan raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia, Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita ketika direndahkan dan membebaskan kita dari para lawan kita. Dia yang memberikan makanan kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Demikian firman Tuhan, Dia bersalah dan Dia akan pernah memimpin kita pada kesalahan. Saudara, waktu kita mengajar atau belajar menafsirkan Alkitab, salah satu prinsip yang penting adalah coba cermati dan perhatikan bagian yang diulang-ulang, direpetisi. Artinya ada penekanan atau ada highlight tertentu bagi pesan yang mau disampaikan. Nah, di dalam Mazmur 136 ini ada dua hal yang sebenarnya direpetisi, saudara. Nah, yang pertama adalah yang bagian Anda bacakan tadi, ya, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, atau bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin Anda bacain tadi sudah sampai bosan, karena diulang di dalam semua ayat, saudara. Ya, toh, waktu awal masih semangat, makin ke belakang makin lesu. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa Mazmur 136 ini seperti ini ditulisnya? Ya sudahlah, tulis aja yang lainnya, nanti ujungnya tambahin aja satu kali gitu. Ya. Nah, tapi saudara, sebagaimana yang sering disampaikan, Mazmur ini adalah buku nyanyian. Ya, jadi buku himnalnya orang-orang Israel, umat Allah pada saat itu. Jadi ini dimaksudkan untuk dinyanyikan dalam konteks pertemuan ibadah korporat, ibadah bersama-sama. Dan Mazmur 136 ini bagian yang tadi Bapak Ibu bacakan, yang berulang-ulang, itu kemungkinan adalah bagian refnya, ref dari lagunya, ya, yang dinyanyikan berulang dan berulang. Jadi sebagai satu respon terhadap seruan dari imamnya. Nah, seperti tadi kita coba praktek, ya toh? Bersyukurlah kepada Allah, terus kemudian Anda menyambut dengan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, cuma kita nggak praktekin nyanyinya, ya. Mungkin sesekali boleh kalau udah ada nadanya, saudara. Nah, di dalam Alkitab kita bisa dapat kisi-kisi, ya, kapan dan bagaimana Mazmur ini dinyanyikan, ya. Dan menariknya itu dalam dua kali dalam situasi pembangunan dan peresmian Bait Suci. Nah, yang pertama, saudara, pada saat Salomo selesai mendirikan Bait Suci, nah, di dua Tawarik itu catat begini: ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, bait Allah, Bait Suci, berlututlah mereka di lantai dengan muka sampai menyembah ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Anda lihat, ya, bahwa yang nyanyiin refrain itu seluruh orang-orang Israel, seluruh umat Israel.
Nah, yang kedua yang lebih eksplisit di dalam Ezra. Jadi saudara, ini setelah Yerusalem dilululantakkan, bait sucinya diporak-porandakan, tembok runtuh, lalu ada orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan dan membangun kembali bait suci itu. Dan setelah mereka meletakkan fondasi bait suci yang baru, dan di dalam Ezra pasal 3 itu tercatat seperti ini, secara berbalas-balasan, ya, secara responsorial, mereka menyanyikan kidung pujian dan syukur bagi Tuhan. Dan apa yang dinyanyikan? Sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Jadi kita dari sini dapat kisi-kisi bahwa ternyata bagian yang tadi itu yang diulang-ulang itu supaya dinyanyikan oleh umat secara berbalas-balasan. Ya, jadi mungkin ada kanonnya gitu. Nah, di sini sopran, alto, tenor, itu salto gitu ya. Jadi nyanyinya itu berbalas-balasan, saudara. Nah, di dalam refren yang diulang-ulang itu, yang ditekankan adalah satu pengakuan akan kasih setia Tuhan yang untuk selama-lamanya. Nah, saudara, istilah kasih setia yang ada di dalam Alkitab kita itu adalah sebenarnya dalam bahasa aslinya satu kata non, yaitu kata kesed itu. Ya, dan ini kata yang sulit didapati padanannya di dalam bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Sehingga bayangkan untuk menerjemahkan satu kata ini perlu pakai dua kata. Nah, coba kita lihat di dalam beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris, saudara. Bagaimana kata kesed ini diterjemahkan? Di dalam ESV diterjemahkan itu adalah steadfast love, kasih setia. Di dalam NIV cuma love gitu, his love. Ya. Di dalam NASV itu his loving kindness. Di dalam King James yang lama sekali, nah ini yang kita ada lagunya loh, his mercy endured forever, mercy. Lalu ini soal penarsir John Golding, dia terjemahkan itu komitmen. Nah, jadi Anda bisa lihat ya bahwa ini satu kata tapi sebenarnya punya banyak nuansa. Dan kenapa susah diterjemahkan, saudara? Karena kesed ini itu adalah satu jenis kasih yang ada dalam hubungan perjanjian atau covenant. Kesed menunjukkan kasih yang unconditional, yang tanpa syarat, yang menunjukkan kemurahan hati, menunjukkan juga satu komitmen yang tanpa akhir terhadap perjanjian. Tuhan sudah berjanji mengikat perjanjian dan Dia tidak akan pernah melanggar janjinya. Dia akan memenuhi janjinya, Dia akan menunjukkan kesednya itu. Dan meskipun si penerima janji itu nggak setia, tapi dia tetap akan berpegang pada perjanjiannya itu. Dia menyatakan kesednya itu. Jadi adalah satu kasih yang sifatnya itu memang setia, loyal love. Yang untuk menjelaskannya, menggambarkannya, butuh satu cerita. Sebagaimana akan kita lihat di sepanjang isi Mazmur ini, narasi menunjukkan seperti apa kasih setia, loving kindness, loyal love daripada Tuhan Allah itu. Nah, jadi itu repetisi yang pertama, saudara, yaitu sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Allah bagi setiap kita. Nah, repetisi yang kedua yang tidak sebanyak refren itu, tapi ada 4 kali muncul, yaitu satu ajakan atau perintah atau satu dorongan untuk bersyukur. Ini di dalam ayat 1 sampai ayat 3 dan juga ayat yang terakhir. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah segala ilah, bersyukurlah kepada Tuhan, dan diakhiri juga bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Jadi ada satu ajakan atau lebih tajam lagi perintah sebenarnya untuk bersyukur, mengungkapkan pujian kepada Dia atas segala kasih setianya, kesednya itu yang untuk selama-lamanya. Nah, kepada siapa syukur itu ditujukan dan mengapa ditujukan kepada Dia? Nah, di dalam ayat 1 sampai ayat 3 memberikan kita satu tujuan dan sekaligus alasan rasa syukur itu, yaitu ditujukan kepada Tuhan karena siapa Dia, ya, because of who He is, karena karakternya, siapa Dia.
Mengapa bersyukur pada Allah, saudara? Karena Ia baik. Ya, jadi atas dasar charity dan pengertian kindness, goodness itu. Baik adalah sifat atau atribut dari Tuhan, tidak terpisah dari dirinya. Saudara, kalau manusia mau disebut baik, dia harus menyesuaikan dengan standar di luar dirinya. Contoh, ada ketika melihat saya nolongin nenek yang nyebrang jalan, saya tuntun dia, terus Anda bilang, oh Pak Wil baik. Atau saya misalnya kasih uang buat orang yang membutuhkan, Anda bilang saya baik. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Waktu saya lakukan, Anda menilai bahwa saya ini baik. Nah, tetapi saudara, Allah tidak perlu menyesuaikan dirinya dengan standar apapun di luar diri. Ya, karena kalau seandainya ada standar di luar, yaitu standar yang dibilang baik, dan Allah menyesuaikan itu, ada standarnya lebih gede daripada Allah. Ya, artinya Allah bukan lagi Allah, karena ada yang lebih besar daripada Dia. Dia harus tunduk bahkan kepada standar ini. Maka waktu kita bilang Allah itu baik, karena baik itu adalah sifat sempurna yang tidak terpisahkan dari dirinya, ada dalam dirinya sendiri. Dia adalah kebaikan itu sendiri. Dan apapun yang dia katakan dan lakukan adalah baik, keluar daripada karakternya yang baik itu. Dan segala standar kebaikan kita mesti kemudian diukurkan kepada Allah yang adalah kebaikan itu sendiri, yang adalah kebaikan standar yang mutlak. Nah, saudara, kita lihat bahwa yang kedua, bersyukurlah, dikatakan di sana ayat yang kedua, kepada Allah segala ilah. Dan yang ketiga, kepada Tuhan segala Tuhan. Ia adalah Allah segala ilah yang superior, yang menunjukkan superioritasnya, dan Tuhan atas segala Tuhan. Saudara, di situ tidak memakai Yahweh ya, kata Lord dalam bahasa, atau Tuhan huruf besar semua, tetragrammaton itu, tapi memakai kata Adonai. Jadi bukan Yahweh. Dan yang baik, yang ayat ketiga, saudara, ini maksudnya adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Penguasa apapun, inilah penguasa yang paling ultimat, paling tinggi, paling besar. Saudara sekalian, ini adalah satu seruan yang bukan hanya sifatnya itu untuk memuji Allah, doksologi, ya, di dalam konteks ibadah atau religius, tapi sebenarnya juga sangat bersifat polemik, bersifat publik, bersifat sangat subversif. Jadi menentang dan melawan segala jenis penyembah berhala dan menunjukkan kuasa Tuhan atas segala bentuk kuasa dan pemerintahan dalam dunia ini. Yang nanti kita akan lihat bagaimana ini ditunjukkan di dalam bagian-bagian berikutnya. Nah, saudara, kenapa bersyukur pada Tuhan ini penting? Karena ekspresi dari pemberhalaan atau idolatry itu utamanya adalah karena Paulus tidak tahu mengucap syukur. Di dalam bahasa Paulus dalam kitab Roma dia katakan seperti ini. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh menjadi gelap. Jadi akar daripada dosa itu, kata Paulus di situ adalah gratitude, tidak tahu mengucap syukur, tidak mengakui Allah, tidak punya satu knowledge tentang Allah, tapi tidak mau acknowledge, saudara, mengakui, memuliakan Dia sebagai Allah, mengucap syukur kepadanya. Dan saudara, di dalam bagian berikutnya, panggilan untuk bersyukur kepada Tuhan ini semakin dikuatkan dengan rentetan penjabaran mengenai apa yang telah Tuhan perbuat. Kalau tadi yang pertama itu adalah because of who He is, karena siapa Allah. Maka yang sekarang yang kedua adalah because of what He has done, apa yang telah Dia perbuat atau Dia kerjakan di dalam sejarah. Kembali kepada tiga jenis penglihatan yang saya sebutkan di awal. Ya, di sini pemazmur bukan sekedar hindsight-nya 2 minggu atau 3 bulan atau setahun, tapi bahkan melihat sampai kepada awal daripada semesta, saudara.
di dalam ayat 4 sampai 25. Fokusnya adalah pada tindakan-tindakan Tuhan yang dahsyat di dalam sejarah. Nah, pertama, dia mengajak untuk melihat sampai kepada creation itu, penciptaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Allah. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, sebagaimana dijabarkan dalam ayat 4 sampai 9. Nah, tadi saya bilang bahwa natur dari Mazmur ini selain sifatnya doksologis untuk ibadah, tapi juga untuk menentang saudaraku penyembahan berhala, sifatnya polemik, sifatnya subversif. Bayangkan ini dinyanyikan oleh umat Allah di tengah-tengah komunitas atau bangsa atau orang-orang di sekelilingnya yang memang menyembah bulan, bintang, dan matahari, saudara. Jadi juga disebutkan, ya toh, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang. Tapi saudaraku, ini bukan pernyataan yang netral. Anda bayangkan di situ ada kebudayaan Egypt, ya, Mesir menyembah dewa matahari, Ra, terus dewa bulan, Khunsa, Khenshu. Terus orang Babel menyembah Shamash, bukan Shamash saudara ya, tapi Shamash itu dewa mataharinya. Terus ada Sin, dewa bulannya. Lalu ini katakanlah Timur Tengah di bagian Israel dan Kanaan, ke barat sedikit itu Greco-Roman, ya, orang-orang Yunani dan Romawi, ya, sebenarnya dewanya sama, namanya doang yang beda. Ada yang menyembah Helios, itu bahasa Yunani, Sol, dewa matahari. Lalu ada dewa bulannya, saudara, Selene atau Luna dalam bahasa Latinnya. Lalu tarik ke timur di sini, saudara, kebudayaan yang besar dan kuno di daerah India. Ya, di dalam keyakinan Hinduism itu, Buddhism, ada dewa mataharinya juga, namanya Surya. Ya, tahu ada yang namanya Surya di sini? Dewa matahari itu. Ya. Terus dewa bulannya Chandra. Ada namanya Chandra di sini? Ya. Nah, jadi tarik ke timur sedikit lagi di China. Ya, lalu ada dewa matahari juga, Kayang Ong gitu. Terus ada dewi bulannya, ini yang main Mobile Legends tahu ya, Chang'e gitu. Terus di Jepang, saudara, ada dewa mataharinya Amaterasu, ya, dan dewi bulannya Tsukuyomi gitu. Nah, ini ibu yang tahu lah, ya. Jadi saudara, Anda bayangkan ya, ini dari dunia kuno, Anda carilah di dalam studi ya, solar and lunar deities itu. Semua peradaban praktis menyembah bulan, bintang, matahari. Tetapi di tengah itu semua, umat Allah berseru, bersyukurlah kepada Tuhan Allah segala ilah. Dia yang menciptakan semuanya, ya, bulan, bintang, dan segalanya. Mereka bukanlah Allah, mereka bukanlah dewa, mereka bukanlah dewi, mereka hanya ciptaan yang juga tunduk kepada Sang Pencipta. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah dia adalah Allah yang menebus dan menyelamatkan. Allah yang mengerjakan redemption itu di dalam sejarah. Dan yang dipaparkan di dalam ayat 10 sampai ayat 22. Itu sejarah yang sangat panjang, saudara, mencakup Exodus, orang Israel dikeluarkan dari Mesir. Kemudian ada masa mereka mengembara di padang belantara. Lalu juga ada Exodus, masuk ke tanah perjanjian, diberikan milik pusaka oleh Allah. Perhatikan di dalam rentetan kisah yang diberikan di sana, cuplikan-cuplikannya itu ada nama raja-raja besar, penguasa-penguasa besar yang disebutkan di sana. Jadi dikatakan di sana Allah itu menyatakan kuasanya, powernya itu, otoritas dia itu atas orang-orang Mesir, atas laut, tapi juga bukan hanya mereka. Dia juga mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kemudian dia mengalahkan raja-raja besar dan mulia itu, membunuh raja-raja yang agung, Sihon raja orang Amori, Og negeri Basan. Jadi sungguh dia adalah tuan atas segala tuan. Kuasa yang mutlak, kedaulatannya absolut, yurisdiksinya itu atas segala wilayah, dari Mesir, belantara, bahkan Kanaan, bahkan seluruh dunia, saudara. Dan yang terakhir,
Dia adalah Allah yang melindungi dan menyediakan. Allah yang memberikan protection and provision. Dia Tuhan yang menyatakan kasih setianya dengan mengingat kita ketika kita direndahkan, membebaskan kita dari pengalaman kita, memberikan makanan kepada segala makhluk. Saudara, kalau di bagian atas tadi pemazmur itu ngomongin sejarah yang mereka Israel, mereka umat Allah, mereka, tapi di sini dia pakai istilah kita. Iya, satu insight-nya itu yang sifatnya personal atau pribadi. Kalau di atas semuanya adalah karya Tuhan bagi Israel, bagi mereka, artinya dia mungkin gak ngalamin gitu. Nah, tapi di sini dia dikatakan dia mengingat kita, membebaskan kita, memberikan makan bagi segala makhluk. Saya ngalamin, saya nikmatin itu juga. Jadi Allah yang menyatakan kasih setia dari zaman ke zaman, dia juga menyatakan kasih setianya kepada kita, kepada umat Allah yang ada di hari ini. Dan umat akan menjawab sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan terus mengingat umatnya, membebaskan mereka dari musuh, menyediakan segala kebutuhan mereka. Nah, saudara, di awal tahun ini ketika merenungkan semua kebenaran ini sambil berkaca kepada kehidupan kita, mungkin ada di antara kita yang sedikit komplain, ya, atau tadi ya seperti Bapak Abraham, Bu Melda, Pak Raymond, Bu Selvi. Saudara, itu kesaksian yang indah, yang bukan menunjukkan bahwa sepertinya semua masalah akan selesai ketika percaya Tuhan, penyakit akan sembuh, akan selalu diberkati. Karena pada akhirnya belum tentu demikian, saudara. Ya, dan kita bisa jadi, saudara, ketika membaca Mazmur ini muncul pertanyaan-pertanyaan atau sedikit komplain. Aduh Tuhan, saya mengalami banyak sengsara dan kesulitan sepanjang tahun yang kemarin 2024. Saya bahkan nggak tahu tahun yang baru ini akan seperti apa. Pajak naik lagi, ya, segala seperti suram banget. Ya, usaha kayaknya turun gitu, kesehatan menurun gitu. Mungkin ada di antara Anda yang sudah stres gitu ketika membesarkan anak dengan kebutuhan khusus gitu. Atau menemani, menjaga orang tua yang juga kebutuhan khusus, saudara, karena demensia dan segala macam. Atau Anda mengalami kehilangan orang terkasih, ya, orang tua dipanggil, pasangan dipanggil, anak sakit, apapun itu, saudaraku. Ya, kita bergumul dengan masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah relasi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah psikis, mental. Dan apa yang ditulis di sini sepertinya, aduh terlalu indah gitu, dan ideal. Ya, toh, karena Allah menyelesaikan masalah, memberikan kelepasan, menyediakan pelindungan. Nah, tapi kalau kita renungkan lebih mendalam, sebenarnya tidak begitu juga, saudara. Mazmur ini merampungkan atau menyaringkan seluruh sejarah keselamatan itu dengan menunjukkan Allah mencipta, Allah mengontrol, Allah berdaulat. Tetapi tidak memasukkan detail-detail yang gelap dan yang sumbang itu. Setelah Allah mencipta langit, bumi, dan segala isinya, ya, manusia jatuh dalam dosa. Lalu sebelum Israel ditebus dan diselamatkan di Mesir, saudaraku, bukan kemudian ujuk-ujuk mereka keluar. 400 tahun mereka diperbudak, ditindas di Mesir sebagai budak di sana. Dan pimpinan penyediaan Tuhan yang diberikan di padang belantara itu bukan sehari dua hari, 40 tahun mereka pun mengembara. Dan Tuhan pun berhadapan dengan pemberontakan tegar tengkuknya dari umatnya itu. Jadi Mazmur ini mau membawa kita sebenarnya melihat terlepas dari kesengsaraan, kejatuhan, penderitaan, kesulitan, ya, di balik itu semua kesetnya Tuhan, ya, kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Lalu pertanyaannya, kenapa ada kesengsaraan, kesakitan, dan penderitaan? Nah, saudara, nanti Anda boleh sendiri ya. John Piper itu memberikan satu renungan yang bagus sekali, yang 5 purposes for suffering gitu. Nah, dia bilang bahwa ya penderitaan bisa jadi untuk panggilan, ya, supaya kita mengalami repentance, bertobat, berbalik dari upaya meninggikan apapun melebihi Allah.
Atau bisa jadi satu panggilan untuk reliance gitu ya, mengajarkan kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Atau untuk righteousness gitu, Allah memakai penderitaan untuk mendisiplin kita, mendidik kita supaya kita semakin menyerupai Dia gitu di dalam hal kekudusan dan kebenaran. Jadi untuk memurnikan kita. Atau untuk reward, untuk upah. Penderitaan memberikan upah yang jauh lebih besar di sorga, menggantikan setiap kerugian di dunia ini 1000 kali lipat. Atau satu reminder, penderitaan mengingatkan kita bahwa Kristus sang anak Allah datang ke dalam dunia ini menderita, ya, supaya kita ketika mengalami penderitaan tidak lagi melihat itu sebagai satu penghukuman dari Allah, tetapi satu cara Dia untuk memurnikan kita. Nah, jadi apapun itu saudara, saya mau bilang begini ya, bahwa di kita ketika mencari kehidupan pasti akan mengalami kesulitan, penderitaan, itu pasti nggak akan lari gitu, pasti akan mengalami itu gitu. Ya. Jadi setiap kita sebagai umat Allah ketika mengalami kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, kita perlu melihatnya dari kerangka yang lebih besar, bahwa Allah itu baik, Dia Allah segala ilah, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia berdaulat, Dia berkuasa, dan tujuannya itu juga indah dan baik. Umat yang memandang kepada Allah dan yang berpegang pada kasih setianya, pada kesetnya itu, melihat Allah bukanlah mendatangkan kemalangan, tetapi mengupayakan kematangan dari umatnya. Ya, jadi His grand purpose is not to hit us with calamity, but to lead us into maturity, into Christ-likeness. Ya, tujuan Allah bukan kasih kita bencana, jahatin kita, bikin kita sengsara, tidak maksudnya, tapi untuk membentuk kita kepada kedewasaan. Bukan memberikan kemalangan, tapi kematangan. Oleh karena itu, saudara, di awal tahun ini menjadi tahun 2025, ya 364 hari lagi, ya saya nggak berani bilang kalau Anda semua akan mengalami ini tahun gampang, nyaman, mulus, lancar, enak. Sebaliknya saudara, ini bukan kutukan ya, tapi saya berani jamin bahwa setiap kita akan mengalami tantangan. Bisa jadi mencucurkan air mata, mengalami kesedihan. Tapi di tengah itu semua, panggilan untuk kita adalah menjalaninya dengan satu kehidupan bercerita gratitude, itu rasa syukur lagi dan lagi. Dan di saat kita susah untuk bersyukur, kita perlu melihat dan merenungkan lagi kasih setia Tuhan yang untuk selama-lamanya itu. Saudara, kemarin waktu saya kesempatan terakhir ke Jakarta ya, bulan November yang lalu, terus saya lihat di di PUK itu ada pajangan gitu. Nah, jadi sedang proses cari dana, ada orang tertentu yang menyumbangkan barang-barang. Ya, jadi bahasa barang-barang pre-loved. Ya, siapa itu pre-loved? Ya, saya lihat di Instagram juga banyak baju-baju pre-loved gitu, kendaraan pre-loved, tas pre-loved gitu ya. Sebenarnya ternyata bekas gitu. Benar ya, barang-barang bekas sebenarnya yang selama ini saya pakai, tapi ya udahlah buat cari dana atau buat bayar utang apapun itulah saya jual gitu ya. Jual barang-barang pre-loved gitu. Banyak tuh ya saudara kita lihat di Instagram, atau Anda mungkin ya mempraktekkan itu juga, menghaluskan gitu untuk kata bekas gitu. Nah, artinya sudah nggak dikasihi gitu, jadi diberikan. Terus saya waktu merenungkan itu, saya pikir kemudian begini, Tuhan, saya tidak pernah jadi pre-loved di mata-Mu, always be loved in Christ. Dan itu hal yang teramat luar biasa, bukan saudara? Alkitab menunjukkan kepada kita bukan hanya hindsight, tapi juga foresight, apa yang akan Allah lakukan. Di dalam ungkapan keyakinan iman dari Paulus, dikatakan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang baik. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh untuk selama-lamanya kasih setia. Dan apa yang bisa kita lakukan saudara sebagai respon untuk ini semua? Selain bersyukur dan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala ilah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah semesta lain. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik sekalian, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi Anda di tahun baru ini, di hari pertama, di dalam ibadah? Berdoa pribadi kepada Tuhan. Mungkin kau mau mengatakan sesuatu kepada Dia, ungkapkanlah. Berdoalah secara pribadi, dan saya akan berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami mengakui bahwa seringkali kami mudah mengucap syukur ketika kami mengalami hal-hal menyenangkan, manis, enak. Tapi acap kali kami meragukan akan kasih setia-Mu, cinta-Mu pada setiap kami ketika kami mengalami hal-hal yang pahit, tidak menyenangkan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau menolong kami, memperbarui kami lewat firman. Tolong kami untuk melihat Engkau adalah Allah segala ilah, Tuhan segala Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas, Allah yang juga baik, dan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami pada akhirnya untuk kebaikan. Tolong kami untuk bisa melihat itu dan menikmati itu, sehingga kehidupan kami hari-hari waktu waktu selalu bercirikan syukur itu ya. Dan kami berdoa ya Tuhan, saat kami menjalani tahun yang baru, biar kami menjalaninya dengan satu keyakinan Engkau Allah yang kasih setianya untuk selama-lamanya, tidak pernah berakhir, tidak pernah selesai atas setiap kami. Tolong kami agar kehidupan kami terus keluar rasa syukur seperti kembang api itu ya Tuhan, yang terus-menerus meletup-letup, karena kami merasakan betapa baiknya Engkau, betapa setianya Engkau, betapa luar biasanya Engkau, betapa agungnya Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih setia-Mu. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di tahun yang baru ini, di hari pertama ini, saya mengajak kita bersama-sama sekali lagi merededikasikan hidup kita kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara juga adik-adik sekalian berdiri di tempat masing-masing. Saya ingin bertanya, umat Allah, apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus untuk menebus dunia? Apakah Anda mengasihi dan mengakui Dia sebagai Dia yang menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda? Dan apakah Anda dengan pertobatan dan dengan sukacita menerima Dia sebagai Tuhan atas hidup Anda? Apakah Anda mendedikasikan hidup Anda kepada Tuhan di awal tahun baru ini, memberi diri dipimpin oleh firman-Nya dan oleh Roh Kudus, dan menjalani kehidupan yang bercirikan penyembahan, persekutuan, dan pelayanan bagi kemuliaan Allah?
Semoga Tuhan memberikan kita semua kekuatan, kemampuan untuk memenuhi komitmen kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan marilah saat ini kita menyatakan keyakinan, jaminan kita bahwa ketika kita menjalani hari demi hari kita di tahun yang baru ini, bahkan seterusnya, Allah lah yang akan berjalan di depan kita dan bersama kita di tengah kita. Kita akan our God will go before us. Segala pujian, hormat, dan syukur kita kepada Allah Tritunggal Dokso. Bye.
mengutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah di sepanjang tahun ini bahkan seterusnya kehidupan kita bercirikan gratitude, itu rasa syukur. Yang ketahuilah Allah segala ilah, Tuhan segala Tuhan, Allah semesta langit itu beserta dengan setiap kita, dan terima berkat yang daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita di sepanjang tahun ini bahkan seterusnya selama-lamanya. Amin.